Halo sahabatku dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh drama, intrik, dan pembalasan yang memuaskan. Siap-siap menahan napas. Kisah kali ini datang dari Diana, seorang istri yang kesabarannya diuji hingga batas maksimal ketika suami, Tommy, berani-beraninya meminta uang Diana untuk melunasi biaya persalinan sang gundik. Ya, Anda tidak salah dengar. Saksikan bagaimana tagihan rumah sakit itu justru menjadi pemicu plot twist terhebat. Tommy dan Siska mengira Diana bodoh. Tapi mereka tidak tahu bahwa Diana sudah mengaktifkan transfer balik yang akan menghancurkan semua kenyamanan finansial mereka hanya dalam satu malam. Dijamin gregetan dan penuh kepuasan. Sebelum kita masuk ke dalam babak pertama yang penuh ketegangan, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah jeritan hati lainnya. Komen di bawah, tulis nama, asal kota Anda, dan ketik hadir untuk menunjukkan dukunganmu pada Diana. Mari kita mulai, persiapkan emosi Anda. Ini dia, tagihan rumah sakit gundik. Pagi itu, Diana memulai hari dengan ketenangan yang dibuat-buat, persis seperti yang ia lakukan selama 6 bulan terakhir. Di matanya, Tommy, suaminya, terlihat seperti aktor yang terlalu percaya diri dalam sandiwara yang sudah usang. Tommy sibuk mengatur dasinya, tampak tergesa-gesa menuju kantor, tanpa menyadari bahwa mata tajam Diana telah membaca setiap kebohongan yang terpancar dari gerak-geriknya. Diana tahu, kantor, yang dimaksud Tommy bukanlah tempat ia mencari nafkah, melainkan tempat ia membuang harga dirinya, dan lebih parah lagi, membuang uang yang bukan miliknya. Diana adalah pewaris tunggal sebuah konsorsium properti dan aset keluarga yang besar. Sebelum menikah, atas saran bijak dari ibunya, Bu Wulan, ia telah menyusun perjanjian pranikah yang sangat ketat, menjamin aset pribadinya tetap terpisah. Tommy, yang saat itu hanya seorang manajer biasa, dengan cepat menandatangani dokumen itu, terlalu terpesona oleh kecantikan dan kekayaan Diana hingga menganggap perjanjian itu hanyalah formalitas. Ia tidak tahu bahwa perjanjian itu adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Setelah menikah, sebagian besar aset dan kehidupan finansial Tommy memang meningkat pesat. Tetapi semua itu bersumber dari investasi dan fasilitas yang disuntikan Diana. Semuanya tercatat atas nama Diana. Diana duduk di meja makan, menyeruput teh dengan anggun. Tommy berpamitan dengan ciuman singkat di pipi, gestur yang terasa hampa bagi Diana. Tommy keluar dari rumah mewah itu, mengemudikan mobil sport terbaru yang dibeli dari rekening Diana. Begitu pintu tertutup, ketenangan Diana seketika meredup. Ia segera menuju ruang kerjanya, menyalakan laptop, dan membuka folder rahasia yang berisi semua data transaksi Tommy. Sudah beberapa bulan terakhir Diana memantau anomali keuangan suaminya. Puncaknya terjadi hari ini. Sebuah notifikasi email masuk ke kotak masuk utama Diana. Subjeknya, faktur tagihan layanan rumah sakit, RS Medika Jaya. Diana mengernyitkan dahi. Biasanya, tagihan medis mereka diurus oleh asisten pribadinya, dan selalu atas nama mereka berdua. Ia membuka email itu, dan seketika pandangannya membeku pada rincian data pasien. Nama pasien tertera jelas, Siska. Tanggal masuk dan keluar menunjukkan persalinan. Dan yang membuat darah Diana mendidih adalah bagian penjamin, Tommy, dengan catatan di kolom instruksi agar biaya persalinan tersebut dibebankan ke rekening gabungan mereka. Rekening gabungan itu, tempat Tommy dengan lancang meminta tagihan persalinan gundiknya dibayarkan, adalah rekening yang 90% isinya berasal dari dana investasi dan warisan pribadi Diana. Tommy, dengan gaji kecilnya, hanya menyumbang angka yang tak berarti di sana. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah penghinaan finansial yang paling brutal dan merendahkan harga diri. Tommy tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, ia juga merampok aset Diana untuk membiayai hasil pengkhianatannya. Ia menganggap Diana bodoh, terlalu kaya dan terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya sendiri, hingga tidak akan pernah memeriksa rincian tagihan kecil semacam ini. Diana menatap layar dengan mata yang tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan keputusan yang dingin dan tajam. Ia tidak mengeluarkan air mata, tidak berteriak, apalagi membanting barang. Semua emosi itu ia simpan di dalam, mengumpulkannya menjadi energi yang mematikan. Ia segera menghubungi nomor telepon ibunya, Bu Wulan. Bu, rencana darurat sudah bisa kita aktifkan.
Dia baru saja meminta saya membayar biaya persalinan gundiknya, menggunakan uang saya sendiri. Suara Diana datar, tetapi Bu Wulan, seorang pengacara bisnis ulung, tahu betul tingkat keseriusan di balik ketenangan suara putrinya. Bu Wulan merespons dengan cepat. Sudah Ibu duga. Tagihan itu adalah titik balik yang kita tunggu-tunggu. Hubungi Pak Erwin sekarang. Ibu akan ikut memantau dari jauh. Ingat, Diana, jangan pernah bertindak dengan emosi. Kita bergerak dengan hukum dan angka. Diana menutup telepon dan segera menghubungi Pak Erwin, pengacara keluarga yang selama ini membantu memetakan kepemilikan aset Diana. Diana menjelaskan situasinya, dan Pak Erwin segera membuka file yang selama ini mereka siapkan, file yang berisi daftar lengkap semua aset yang Tommy nikmati namun secara legal dibeli menggunakan dana Diana, termasuk rumah mewah yang mereka tempati, mobil-mobilnya, dan saham minoritas di perusahaan yang ia anggap miliknya. Pak Erwin, saya tidak ingin gugatan cerai dulu. Saya ingin transfer balik aset penuh malam ini juga. Saya ingin ketika saya menghadapi mereka, Tommy sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali pakaian di badannya dan gaji bulanannya yang kecil, perintah Diana dengan suara mantap. Pak Erwin, yang sudah terbiasa dengan ketegasan kliennya ini, merespons, baik, Nyonya Diana. Kami akan memproses transfer balik kepemilikan rumah dan kendaraan ke nama Ibu sepenuhnya. Akses ke kartu kredit dan dana investasi Tommy akan kami bekukan. Seluruh proses ini akan selesai dalam beberapa jam. Tagihan rumah sakit itu akan kami bayar dari rekening Tommy yang terpisah, hanya untuk memberinya ilusi bahwa ia masih bisa mengontrol segalanya. Ini adalah setup yang sempurna. Diana tersenyum tipis. Tommy mengira ia sedang melakukan pemerasan kecil yang tak berarti, padahal ia baru saja menarik pelatuk yang akan meledakkan seluruh pondasi kehidupannya. Tagihan persalinan Siska itu adalah harga tiket kebebasan Diana. Sepanjang siang, Diana tetap tenang, menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Ia bahkan sempat membalas pesan Tommy yang menanyakan apakah tagihan itu sudah diurus. Diana membalas, "Sudah kuterima. Aku urus." Balasan singkat itu, yang dipenuhi kedamaian palsu, membuat Tommy merasa puas dan aman. Tommy menganggap Diana terlalu sibuk atau terlalu bodoh untuk mencurigai apapun. Ia tidak tahu bahwa di balik layar laptop Diana, seluruh hidupnya sedang dilucuti. Saat matahari mulai tenggelam, Diana menerima notifikasi dari Pak Erwin. Semua aset sudah resmi kembali ke tangan Diana. Pengeksekusian transfer balik sudah selesai. Tommy kini secara legal tidak memiliki kepemilikan apapun selain barang-barang pribadinya yang kecil. Diana mengambil napas panjang. Malam ini, ia akan mengunjungi rumah sakit. Ia akan membayar tagihan itu, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari yang Tommy bayangkan. Diana bersiap, mengenakan pakaian paling elegan dan formal, tidak untuk menghormati Tommy, tetapi untuk menghormati harga dirinya yang sebentar lagi akan bebas. Ini saatnya Diana bertindak. Malam merayap di atas kota, dan Diana bergerak. Ia tidak menyetir sendiri. Ia memanggil sopir pribadinya yang telah lama bekerja untuk keluarganya. Sopir itu, yang sudah hafal betul karakter tenang dan tegas Diana, mengantar mobil ke RS Medika Jaya tanpa bertanya apapun. Diana duduk di kursi belakang, tas tangan mahal diletakkan di pangkuannya. Di dalamnya, tidak ada kosmetik atau dompet biasa, melainkan lembaran-lembaran dokumen hukum terbaru yang menjadi senjata utamanya. Penampilan Diana malam itu jauh dari kesan istri yang patah hati. Ia adalah seorang wanita bisnis yang datang untuk menutup kesepakatan yang merugikan. Tommy, di sisi lain, merasa sangat nyaman. Ia mengirim pesan kepada Diana bahwa ia harus menginap di rumah sakit untuk menemani Siska dan bayinya. Ia berasumsi, Diana sedang sibuk atau lelah, dan pasti sudah mentransfer dana untuk tagihan itu. Tommy membayangkan ia bisa menikmati ketenangan bersama Siska, membicarakan masa depan mereka tanpa tekanan finansial, karena ia yakin uang Diana akan selalu tersedia. Siska, meskipun baru selesai menjalani persalinan, sudah sibuk memotret bayinya, merencanakan unggahan di media sosial yang samar-samar, penuh kebanggaan terlarang. Diana tiba di lobi rumah sakit. Ia melangkah tenang menuju meja resepsionis, menanyakan kamar atas nama Siska. Resepsionis, yang terintimidasi oleh aura kemewahan dan ketenangan Diana, segera memberikan informasi yang dibutuhkan. Diana menaiki lift, membiarkan pikirannya fokus pada tujuan,
menumpahkan realitas ke wajah Tommy. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya determinasi untuk mengakhiri sandiwara ini dengan satu pukulan telak yang terukur. Ketika Diana mencapai lantai kamar Siska, lorong itu terasa sepi. Ia berjalan tanpa tergesa, setiap langkahnya adalah penghitung waktu mundur bagi Tommy. Diana berhenti di depan pintu kamar nomor 407. Ia tidak mengetuk. Ia hanya memegang kenop, menarik napas sebentar, dan membukanya. Di dalam kamar yang mewah itu, Tommy duduk di sofa, sedang tertawa kecil sambil memegang ponselnya. Siska bersandar di ranjang, memegang bayi. Keduanya tampak damai dan bahagia, gambaran keluarga kecil yang sempurna, keluarga yang mereka bangun di atas kehancuran Diana. Ketika mata Tommy menangkap sosok Diana di ambang pintu, tawa di wajahnya seketika hilang. Wajahnya yang semula cerah langsung memucat seolah darahnya ditarik paksa. Tommy kehilangan kata-kata, kebingungan antara panik, terkejut, dan rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Siska, yang lebih berani dan arogan, mencoba bersikap defensif. "Diana, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak menelepon dulu?" Tommy akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar tidak yakin dan dipenuhi ketakutan. Diana tidak menjawab Tommy. Matanya bergerak perlahan, menatap Siska, lalu bayi itu, dan kembali ke Tommy. Ekspresi wajahnya adalah kombinasi antara kekecewaan mendalam dan rasa jijik yang dingin. Aura yang dipancarkan Diana begitu kuat sehingga Siska yang semula ingin berteriak kemenangan, kini hanya bisa terdiam dan mencengkeram selimutnya. Diana melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan gerakan yang tidak tergesa namun tegas, membuat suara tertutupnya pintu itu terasa seperti suara palu hakim yang menjatuhkan vonis. Ia tidak mendekati ranjang. Ia berdiri di dekat sofa yang tadi diduduki Tommy, tempat Tommy seharusnya merasa nyaman. "Aku di sini untuk menyelesaikan urusan," kata Diana, suaranya pelan dan terkontrol, jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Tommy mencoba mencari alasan, berusaha membalikkan situasi. "Diana, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan. Aku bisa jelaskan tentang Siska dan bayi ini." "Tidak perlu," potong Diana. "Aku tahu segalanya, Tommy. Aku bahkan tahu lebih banyak daripada yang kau duga. Aku tahu tentang Siska, aku tahu tentang bayi ini, dan aku tahu tagihan rumah sakit ini, yang kau minta aku bayar dengan uangku." Siska merasa ada kesempatan, menyela dengan nada sinis. "Kenapa? Kamu tidak suka? Tommy sudah berjanji menanggung semua ini. Bukankah kamu kaya raya? Hanya biaya rumah sakit saja kamu hitung-hitung." Tommy melirik Siska dengan panik, menyadari Siska baru saja membuat situasi menjadi 10 kali lebih buruk. Diana tersenyum kecil, senyuman yang tidak mencapai matanya. "Benar, Siska. Aku kaya raya. Tapi aku tidak suka diperas," ujar Diana, kemudian pandangannya kembali menancap ke Tommy. "Kau meminta aku membayar tagihan ini karena kau yakin aku bodoh, terlalu sibuk, dan terlalu menganggap remeh uang. Kau mengira dengan mentransfer dana ini, semuanya akan selesai, dan kau bisa melanjutkan hidup barumu tanpa konsekuensi." Diana kemudian membuka tas tangannya. Ia tidak mengambil pistol atau pisau, ia mengambil setumpuk dokumen dan selembar screenshot dari laporan transaksi bank. Ia melemparnya tepat ke pangkuan Tommy, dokumen-dokumen itu berhamburan di atas sofa. "Aku memang sudah mengurusnya, Tommy. Tapi bukan dengan cara yang kau harapkan." Tommy dengan tangan gemetar mengambil dokumen paling atas. Itu adalah bukti transfer balik kepemilikan aset. Di bawah judul tebal itu, tertera jelas, kepemilikan rumah, alamat mereka, kepemilikan mobil sport, pembekuan saham atas nama Tommy, semuanya kembali ke pemilik awal, yaitu Diana. Semua dokumen itu ditandatangani dan disahkan oleh Pak Erwin, berlaku efektif sejak beberapa jam yang lalu. Wajah Tommy berubah dari pucat menjadi kebiruan. Ia membaca ulang dokumen itu dengan panik, matanya membesar, mencari-cari celah atau kesalahan. "Tidak. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa melakukan ini." Siska merampas dokumen itu dari tangan Tommy, membaca rinciannya dengan cepat. Kepanikan Siska segera melampaui kepanikan Tommy. Siska mulai berteriak histeris, "Apa-apaan ini, Tommy? Kau bilang rumah itu milik kita. Kau bilang kau kaya.
Diana berdiri tegak, menikmati kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Rumah itu dibeli dengan dana warisan ibuku, Siska. Mobilnya dibeli dari rekening investasiku. Kartu kreditnya semua di bawah jaminanku. Semua yang Tommy nikmati dan kau anggap kekayaan kita adalah properti milikku, yang kuizinkan ia gunakan selama ia setia. Karena ia melanggar kesepakatan, properti itu ditarik kembali. Inilah klimaks dari rencana Diana. Tagihan rumah sakit itu adalah trigger yang memicu penarikan aset secara total dan legal. Tommy tidak hanya kehilangan istri dan pernikahannya, ia kehilangan seluruh pondasi finansialnya dalam waktu kurang dari 1 hari. Kebahagiaan semu mereka yang baru dimulai seketika hancur berkeping-keping. Diana tidak hanya datang untuk memaki, ia datang sebagai eksekutor. Suasana kamar rumah sakit yang semula tenang dan dipenuhi kebahagiaan persalinan, seketika berubah menjadi medan perang verbal yang memalukan. Tommy berdiri terpaku, memegang erat lembaran dokumen yang terasa seperti kertas kosong, sebab isinya telah mengosongkan seluruh hidupnya. Siska, yang tadinya angkuh, kini tampak seperti harimau betina yang kandangnya dirampas. Kepanikan total melanda ruangan itu, dan Diana hanya berdiri, menjadi saksi bisu kehancuran yang ia ciptakan dengan perhitungan matang. Tommy, jawab aku. Apa maksudnya ini semua? Teriak Siska histeris, suaranya menusuk dinding kamar. Bayi yang baru lahir di sampingnya mulai menggeliat, terganggu oleh tingginya nada suara ibunya. Siska tampak tidak peduli, fokusnya hanya pada lembaran kertas di tangan Tommy. Tommy mencoba mencari kata-kata, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia menatap Diana, memohon dengan matanya. Diana, ini pasti salah paham. Kamu tahu aku mencintaimu. Ini hanya kecelakaan. Tolong, jangan bawa-bawa masalah keuangan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kita bisa bicara baik-baik. Diana sedikit pun tidak tergerak oleh kepura-puraan Tommy. Ekspresinya menunjukkan rasa muak yang mendalam terhadap Tommy yang kini mencoba menjual kisah kasih yang sudah basi. Padahal beberapa jam lalu ia dengan santai meminta uang Diana untuk menutupi kejahatannya. Cinta? Diana akhirnya bersuara, nadanya sinis. Kau meminta aku membayar biaya persalinan dari hasil pengkhianatanmu, Tommy. Itu bukan cinta. Itu penghinaan. Itu perampokan. Kau pikir aku terlalu bodoh dan terlalu sibuk untuk menyadari bahwa kau menggunakan hartaku untuk membangun rumah tangga barumu? Jangan remehkan kecerdasanku. Siska kembali menyela, ia berusaha menarik simpati Tommy. Tommy, jangan dengarkan dia. Dia cemburu. Kita punya anak sekarang. Anakmu. Dia tidak punya hak merampas apa yang sudah kamu usahakan. Diana tersenyum dingin. Apa yang diusahakan? Apa usahanya? Siska? Gaji bulanan Tommy tidak cukup bahkan untuk membayar sewa 1 bulan di rumah yang kau sebut, milik kita, itu. Rumah itu dibeli dengan dana dari Wijoyo Corp, perusahaan milik keluarga ibuku. Semua uang yang mengalir ke rekening gabungan itu adalah warisan dan aset investasi dariku. Tommy tidak mengusahakan apa-apa selain kebohongan. Siska kini berbalik menyerang Tommy dengan amarah yang sesungguhnya. Kau pembohong. Kau bilang kau mapan. Kau bilang kau pewaris. Kau bilang dia hanya istri bodoh yang bisa kau kelabui. Jadi semua yang kita miliki itu palsu. Momen ini adalah pembalasan yang paling memuaskan bagi Diana. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan pertengkaran. Tommy dan Siska kini saling menyalahkan, menyadari bahwa pondasi yang mereka bangun terbuat dari kebohongan Tommy dan di atas properti orang lain. Tommy yang tadinya sombong kini menjadi sasaran kemarahan Siska yang merasa ditipu mentah-mentah. Aku sudah membayar tagihan ini, ujar Diana. Suaranya tenang, tiba-tiba menarik perhatian keduanya. Ia mengeluarkan lembar bukti transfer dari tasnya. Siska, uang ini untukmu. Untuk bayimu yang tidak bersalah. Anggap ini sumbangan terakhir dariku, untuk memastikan anak ini mendapatkan perawatan yang layak. Siska dan Tommy terkejut. Tommy merasa sedikit lega, mengira Diana akan melunak. Tapi, lanjut Diana, jeda yang singkat itu terasa seperti menunggu hukuman mati. Semua pembayaran lain sudah ditarik. Kartu kreditmu sudah diblokir, Tommy. Akses ke rekening investasimu sudah dibekukan. Mulai detik ini,
Kau harus menggunakan gajimu sendiri untuk menghidupi Siska dan anakmu. Uang yang baru saja kuberikan untuk tagihan rumah sakit ini adalah uang tunai terakhir yang akan kau lihat dariku. Tommy mencoba meraih tangan Diana, tetapi Diana melangkah mundur. Diana, jangan begini. Aku minta maaf. Aku akan tinggalkan Siska. Aku janji. Aku akan kembali. Kembali kemana, Tommy? Tanya Diana, matanya menatap tajam. Kau tidak punya rumah lagi. Kau tidak punya mobil mewah lagi. Kau tidak punya akun investasi untuk diakses. Kau kehilangan semua kenyamanan yang selama ini kuberikan. Kau pikir kau menikahi seorang istri? Tidak, Tommy. Kau menikahi aset, dan sekarang aset itu sudah kutarik kembali. Diana kemudian mengeluarkan amplop putih bersih dari tasnya. Isinya bukan surat cinta terakhir, melainkan surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan dan ditandatangani oleh Pak Erwin. Gugatan ini sudah masuk ke pengadilan pagi ini. Kau hanya perlu tanda tangan penerimaan. Dan ya, jika kau masih ingin tinggal di rumahku, rumah yang sekarang sepenuhnya milikku, kau harus membayar sewa, atau angkat kaki sekarang juga. Kata-kata Diana menusuk telak. Tommy menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan Diana, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Ia meremehkan Diana, menganggapnya hanya wanita kaya yang lugu, padahal Diana adalah seorang wanita dengan perencanaan matang dan didukung oleh tim legal yang kuat, Bulan dan Pak Erwin. Tommy bahkan tidak memiliki celah hukum untuk melawan, karena semua dokumennya sudah sempurna. Siska, yang kini sadar bahwa ia telah mempertaruhkan masa depan dengan pria yang ternyata miskin, kembali histeris. Ia menuding Tommy. Kau perusak. Kau menghancurkan hidupku. Bagaimana kita akan hidup? Aku baru melahirkan. Kau bilang dia tidak akan berani melakukan ini. Tommy menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Diana, ataupun Siska. Ia hancur. Bukan karena ia mencintai Diana, tetapi karena ia kehilangan semua status sosialnya. Ia kehilangan harga dirinya dan kenyamanannya. Diana membalikkan badan. Sebelum ia mencapai pintu, ia berhenti dan memberikan kalimat terakhirnya yang sangat dingin dan mematikan, yang bertujuan langsung menghancurkan ego Tommy. Nikmati tanggung jawabmu yang baru, Tommy. Aku harap anak ini menemukan takdir yang lebih baik. Dan, omong-omong, mobil sport itu akan diambil besok pagi. Tolong jangan sentuh barang-barang di rumah selain milik pribadimu, atau aku akan melaporkannya sebagai pencurian. Dengan itu, Diana membuka pintu. Ia tidak melihat ke belakang lagi, tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Ia meninggalkan Tommy dan Siska dalam kekacauan total yang baru saja mereka ciptakan. Ia berjalan keluar dari kamar rumah sakit itu sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka, meninggalkan Tommy dan Siska yang panik, terkejut, dan baru saja kehilangan segalanya. Keluar dari kamar rumah sakit itu, Diana merasakan beban yang selama ini menghimpitnya terangkat. Ia tidak merasakan euforia atau kegembiraan, melainkan sebuah ketenangan sejati yang telah lama hilang. Ketenangan seorang panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran tanpa harus mengotori tangannya dengan pertumpahan darah emosional. Ia telah mengalahkan Tommy bukan dengan air mata, tetapi dengan logika, hukum, dan manajemen aset yang sempurna. Di luar rumah sakit, sopirnya sudah menunggu. Sepanjang perjalanan pulang, Diana menghubungi Pak Erwin. Pak Erwin, eksekusi berjalan lancar. Tommy dan Siska sudah tahu. Besok pagi, lakukan operasi pembersihan total. Saya tidak ingin melihat barang-barang Tommy di rumah setelah jam makan siang. Ambil mobilnya, bekukan semua yang tersisa. Siap, Nyonya Diana. Semua tim sudah siaga. Besok akan kami bereskan tanpa sisa, jawab Pak Erwin meyakinkan. Ketika Diana tiba di rumah mewahnya, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi seperti sarang pengkhianatan, melainkan seperti benteng pribadinya yang telah dimurnikan. Ia berjalan melewati ruang tamu yang luas, tempat ia dan Tommy pernah berpura-pura menjadi pasangan bahagia di hadapan publik. Kini, kebohongan itu sudah runtuh total. Diana langsung menuju kamarnya, mengambil ponsel pribadinya, dan mengirim pesan kepada Tommy. Ia tidak ingin pesan itu dibalas. Ia hanya ingin memastikan Tommy memahami konsekuensi penuh dari keputusannya malam itu. Pesan singkat Diana berbunyi, pintu depan akan dikunci jam 9 pagi.
Mobil akan diambil jam 10. Semua barang pribadimu yang ditemukan akan dimasukkan ke dalam beberapa kardus dan bisa diambil di kantor Pak Erwin. Jangan pernah mencoba menghubungiku atau ibuku. Jika kau melanggar, aku akan memasukkan tuntutan pidana atas penggelapan dana dan pencurian data perusahaan. Pesan itu segera dibaca oleh Tommy di kamar rumah sakit, yang masih didera kepanikan bersama Siska. Sementara itu, Diana menghubungi ibunya, Bu Wulan. Bu Wulan menjawab dengan nada bangga yang tersirat. Ibu tahu kau akan melakukannya dengan elegan, Diana. Ingat, sekarang fokusmu bukan lagi pada kehancuran Tommy, tetapi pada pemulihan nama baik dan perusahaan kita. Tommy sudah tamat. Terima kasih, Bu. Tanpa perencanaan Ibu, semua ini tidak akan semudah ini. Perjanjian pranikah itu adalah mahakarya, jawab Diana. Bu Wulan hanya tertawa kecil. Sejak awal, Bu Wulan memang sudah mencurigainya Tommy, dan itulah mengapa ia memastikan semua aset Diana terlindungi dengan benteng hukum yang tak tertembus. Keesokan paginya, Diana sarapan dengan damai. Ia menikmati kopinya sambil membaca laporan keuangan terbarunya. Tak lama setelah itu, ia mendengar suara gemuruh truk derek di luar rumahnya. Tepat jam 10 pagi, tim dari Pak Erwin datang. Mereka bergerak cepat, profesional, dan tanpa kompromi. Tommy, yang akhirnya meninggalkan rumah sakit pagi-pagi sekali dengan taksi, tiba di rumah dan melihat mobil sport mahalnya, yang dulunya ia banggakan di depan rekan-rekannya, sedang diderek. Wajahnya langsung pucat. Ia mencoba meneriaki staf Pak Erwin, tetapi mereka mengabaikannya, hanya menunjukkan surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh Diana dan disahkan oleh pengadilan. Tommy bergegas masuk ke dalam rumah. Ia menemukan rumah itu terasa kosong, dingin, dan asing. Semua barang-barang berharga yang ia anggap miliknya, perhiasan, jam tangan mewah, bahkan lukisan yang tergantung di dinding, telah hilang. Semua itu ternyata adalah barang investasi yang dibeli atas nama Diana. Tommy berlari ke kamar, hanya menemukan lemari pakaiannya kosong. Di ruang tamu, ia melihat 2 kardus kecil. Di atas kardus itu, ada selembar kertas bertuliskan, barang pribadi Tommy. Sisanya adalah aset Wijoyo Corp. Tommy membongkar kardus itu dengan putus asa. Isinya hanya pakaian lama, sepatu olahraga lusuh, dan beberapa buku. Bahkan perangkat elektroniknya yang mahal sudah diambil, karena dibeli dengan kartu kredit korporat Diana. Tommy sadar, Diana tidak meninggalkan apa-apa. Ia benar-benar dilucuti hingga ke tulang. Tommy mencoba menghubungi Diana, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia mencoba menghubungi Bu Wulan, tetapi teleponnya juga langsung dialihkan ke voicemail yang menyatakan bahwa komunikasi hanya bisa dilakukan melalui jalur resmi pengacara. Putus asa, Tommy mengambil kunci mobil lamanya yang ada di laci, yang dulunya ia gunakan sebelum menikah dengan Diana. Kunci itu juga tidak ada. Staf Pak Erwin memberitahunya dengan sopan. Mobil itu, Tuan Tommy, sudah dijual sebelum pernikahan Anda dengan Nyonya Diana. Uang hasilnya digunakan untuk membayar renovasi rumah yang ini, sehingga secara hukum, nilai jual mobil lama Anda pun kini menjadi bagian dari aset Nyonya Diana. Tommy jatuh terduduk di lantai, dikelilingi oleh ruangan yang kosong dan mewah yang kini terasa seperti penjara. Ia telah menjadi tamu di rumah yang dulunya ia klaim sebagai miliknya. Semua rencananya untuk menjadi pria kaya yang dominan hancur total. Ia bahkan tidak punya tempat tidur malam ini. Sementara itu, Diana mengamati semua proses ini dari jarak jauh, melalui laporan visual yang dikirimkan oleh Pak Erwin. Ia melihat Tommy yang hancur, dikelilingi oleh kesunyian. Ini bukanlah pembalasan yang berisik, melainkan penghancuran yang sunyi. Siang harinya, Diana mengadakan pertemuan dengan tim keuangannya. Ia mengumumkan perombakan total di perusahaan dan mengambil kembali posisi manajemen senior, yang sebelumnya ia delegasikan sebagian kepada Tommy. Ia menggunakan momentum ini untuk memperkuat posisinya, membersihkan semua jejak Tommy dari bisnis dan kehidupannya. Semua orang di kantor tercengang dengan kecepatan dan ketegasan Diana. Tepat sebelum makan siang, Diana menerima pesan dari Siska. Isinya penuh ancaman, makian, dan permintaan uang. Siska menuduh Diana merusak hidup mereka. Diana dengan tenang memblokir nomor Siska dan meneruskan pesan itu ke Pak Erwin. Dengan catatan, sertakan ini sebagai bukti pengancaman. Malam itu,
Diana tidur nyenyak di ranjangnya yang luas. Ia tidak lagi berbagi ruangan dengan pembohong. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia sudah merdeka secara finansial, emosional, dan secara hukum. Sementara di luar sana, Tommy terpaksa menghubungi teman-temannya yang sudah lama ia lupakan dan remehkan, memohon tumpangan dan tempat tinggal sementara, menyadari betapa tinggi harga yang harus ia bayar karena meremehkan seorang Diana. Di tempat lain, Tommy berada di tengah pusaran kenyataan pahit yang ia tolak untuk akui. Setelah diusir secara legal dari rumah mewah Diana, ia terpaksa menginap di sofa sempit milik Budi, seorang mantan rekan kantor yang pernah ia remehkan saat Tommy masih berada di puncak kejayaan finansial berkat uang Diana. Budi menerima Tommy dengan rasa kasihan yang samar, bercampur dengan kepuasan tersembunyi. Tommy tidak hanya kehilangan asetnya, tetapi juga harga dirinya. Pagi itu, di sofa Budi, Tommy terbangun dengan sakit kepala yang menusuk. Ia meraih ponselnya, mencari saldo di rekening gajinya yang kecil. Angka yang tertera sangat jauh dari cukup untuk membayar biaya sewa rumah sakit Siska yang kini harus ia tanggung, apalagi untuk kebutuhan hidup bayinya. Ia mencoba menggunakan kartu debitnya di mesin ATM terdekat, tetapi transaksi selalu ditolak. Diana dan Pak Erwin telah memastikan semua sumber dana cadangannya terputus, termasuk akses ke fasilitas pinjaman yang dulunya ia gunakan atas jaminan aset Diana. Ia mencoba menghubungi Siska di rumah sakit. Siska menjawab telepon dengan suara parau dan penuh tuntutan. "Tommy, kamu di mana? Kapan kamu akan bayar tagihan ini?" Mereka terus menagih. "Aku tidak bisa keluar kalau tidak ada pelunasan." "Aku sedang mengurusnya, Siska. Beri aku waktu," jawab Tommy, suaranya dipenuhi frustrasi. Ia tidak berani menceritakan kepada Siska bahwa ia sekarang tidur di sofa orang lain, dan hanya memiliki uang tunai sisa yang sedikit. Siska tidak mau mendengar. "Mengurus apa? Aku tidak mau tahu. Aku dan anakmu butuh tempat tinggal. Kamu bilang akan memberikan kami kehidupan mewah. Sekarang, bahkan biaya rumah sakit saja kamu tidak mampu bayar. Kembalikan Diana." Suruh dia membatalkan gugatannya. Tommy merasa seperti terjepit. Siska, yang tadinya terlihat manis dan penuh pesona, kini berubah menjadi wanita yang menuntut dan kasar, didorong oleh ketakutan akan kemiskinan yang mendadak. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar kebohongan dan kemewahan palsu, kini retak total. Tommy memutuskan untuk mendatangi kantor Pak Erwin, pengacara Diana, berharap ia bisa memohon belas kasihan. Ketika ia tiba di lobi mewah kantor hukum itu, ia dicegat oleh petugas keamanan. Setelah bernegosiasi sengit, Tommy akhirnya diizinkan bertemu Pak Erwin, tetapi hanya di ruang tunggu, bukan di kantor pribadi. Pak Erwin menerima Tommy dengan sikap formal dan dingin, didampingi oleh seorang notaris. "Selamat siang, Tuan Tommy. Saya harap Anda datang untuk menandatangani dokumen penerimaan gugatan cerai, bukan untuk membuat keributan." Tommy mengabaikan dokumen itu. "Pak Erwin, tolong sampaikan pada Diana. Ini keterlaluan. Dia tidak bisa mengambil semua asetku. Setidaknya berikan aku kesempatan untuk membayar sewa rumah. Aku akan bekerja keras." Pak Erwin hanya tersenyum tipis. "Anda salah, Tuan Tommy. Nyonya Diana tidak mengambil aset Anda, karena Anda memang tidak memiliki aset yang signifikan secara hukum. Semua itu adalah properti Nyonya Diana yang Anda nikmati. Mengenai sewa rumah, Nyonya Diana sudah menetapkan. Harga sewanya adalah 50 juta per bulan, dibayar di muka, selama 6 bulan. Anda tidak mampu membayar, bukan?" Tommy terdiam. Angka itu jauh melebihi gajinya, bahkan gajinya selama setengah tahun. "Lalu bagaimana dengan barang-barangku?" tanya Tommy, putus asa. "Pakaian, jam tangan, laptop, semuanya hilang." "Seperti yang sudah kami sampaikan, Tuan Tommy," jelas Pak Erwin, sambil menunjuk kedua kardus kecil di sudut ruangan. "Itu adalah barang-barang yang kami identifikasi sebagai milik pribadi Anda sebelum pernikahan. Sisanya adalah properti investasi Nyonya Diana. Kami memiliki faktur dan catatan bank yang membuktikan setiap pembeliannya. Jika Anda merasa ada barang pribadi yang hilang, silakan ajukan daftar, dan kami akan memeriksanya. Namun, saya sarankan Anda fokus pada pelunasan tagihan rumah sakit Anda dan penandatanganan surat cerai ini."
Tommy menyadari betapa Diana telah merencanakannya dengan sangat teliti. Diana tidak bertindak gegabah. Ia bertindak dengan perlindungan hukum yang maksimal, dibantu oleh profesional kelas atas seperti Pak Erwin dan Bu Wulan. Tommy mencoba mengancam, "Aku akan mencari pengacara dan melawan gugatan ini. Aku akan membuka semua aib Diana di pengadilan." Pak Erwin menghela napas. "Silakan saja, Tuan Tommy. Namun, perlu Anda ketahui, jika Anda membawa masalah ini ke pengadilan, Nyonya Diana akan membawa bukti perselingkuhan dan penggelapan dana. Dan jangan lupa, Nyonya Diana memiliki prenuptial agreement yang tidak bisa dibatalkan. Pengadilan akan melihat Anda sebagai suami yang tidak hanya selingkuh, tetapi juga mencoba memeras istri Anda untuk biaya persalinan gundik, menggunakan uang istrinya sendiri. Anda tidak punya kartu apa-apa, Tuan Tommy. Hanya kartu debit yang saldonya kini 0. Ancaman Tommy seketika meredup. Ia menyadari pertarungan hukum ini tidak akan pernah ia menangkan. Ia hanya akan menghabiskan sisa gajinya untuk pengacara yang akhirnya akan kalah. Ia terpaksa menerima 2 kardus barang pribadinya, lalu keluar dari kantor Pak Erwin dengan kepala tertunduk, berjalan kaki karena sudah tidak punya kendaraan. Tommy kini harus menghadapi Siska, yang pasti akan semakin marah begitu mengetahui ia pulang dengan tangan kosong dan membawa 2 kardus kecil. Ia adalah pria yang datang ke pernikahan dengan tangan kosong, dan ia meninggalkan pernikahan dengan lebih sedikit dari itu. Ia membawa hutang, kemarahan, dan seorang bayi. Penderitaan Tommy bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan ilusi akan kekayaan dan kekuasaan yang ia nikmati selama ini. Di sofa budi, Tommy merenung. Ia mengingat kembali betapa lembut dan sabarnya Diana. Ia mengingat betapa Diana selalu memberinya semua yang ia inginkan. Ia dulu menganggap itu sebagai kebodohan dan kelemahan. Sekarang ia tahu, itu adalah kesabaran seorang ratu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan raja yang berkhianat. Diana tidak pernah bodoh. Tomilah yang terlalu buta oleh keserakahan, hingga tidak melihat pedang hukum yang tergantung di atas kepalanya. Kunjungan Tommy ke kantor Pak Erwin hanya memperjelas jurang kehancuran finansialnya. Ia kembali ke rumah sakit dengan perasaan hampa dan marah, berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, menyeret 2 kardus kecil yang berisi sisa-sisa kehidupannya yang dulu mewah. Bau kemewahan yang dulu melekat padanya kini berganti dengan aroma keringat dan debu jalanan. Ironisnya, ia harus kembali ke kamar 407, yang seharusnya menjadi simbol awal kebahagiaan barunya, tetapi kini menjadi arena pertarungan antara dirinya dan Siska. Di kamar itu, Siska sudah menunggu dengan amarah yang mendidih. Pihak administrasi rumah sakit terus menagih biaya persalinan yang tertera di faktur. Meskipun Diana sempat membayar sebagian kecil dari tagihan itu untuk perawatan dasar bayi, sisa tagihan yang besar dan kompleks masih menggantung. Siska juga menerima pesan dari kerabatnya yang melihat truk derek mengambil mobil Tommy di depan rumah mewah itu, dan kabar tentang Diana yang kembali menduduki kursi manajemen senior di perusahaan. Begitu Tommy membuka pintu kamar, Siska sudah siap menyerang. "Dari mana saja kamu? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" teriak Siska, nyaris membuat bayi yang baru terlelap terbangun. Ia melihat Tommy yang membawa 2 kardus kecil, dan kemarahannya langsung mencapai puncaknya. "Apa itu? Mana uangnya? Mana surat pembatalan gugatan dari Diana?" tuntut Siska, menunjuk ke kardus-kardus itu. Tommy meletakkan kardus itu dengan lemas. Ia duduk di sofa, tempat ia 2 hari lalu masih merasa sebagai tuan rumah. "Sudah selesai, Siska. Dia menang." Diana mengambil semua asetnya kembali. "Rumah, mobil, tabungan investasi semuanya," ujar Tommy, suaranya pelan dan putus asa. Siska tidak percaya. Ia turun dari ranjang, meskipun tubuhnya masih terasa sakit pasca persalinan, dan mendekati Tommy. "Kau bercanda. Ambil kembali kata-katamu. Kau bilang dia wanita bodoh yang bisa kau tipu." "Aku salah, Siska. Diana tidak bodoh. Dia sudah merencanakannya sejak lama. Perjanjian pranikah itu sempurna. Ibunya seorang pengacara ulung, mereka merencanakan ini semua. Aku tidak punya apa-apa lagi selain gajiku yang kecil." Tommy akhirnya meledak. Rasa frustrasi dan malu yang ia tahan sejak semalam kini tumpah. Siska meraih salah satu kardus dan membantingnya ke lantai. Pakaian kusut Tommy berhamburan. "Gaji kecil? Kau membohongiku.
Kau menarikku ke dalam kekacauan ini dengan janji kekayaan. Sekarang kita tidak punya rumah. Kita punya bayi. Bagaimana kita akan hidup? Tommy mencoba menenangkan Siska, tetapi sia-sia. Siska kini melihat Tommy bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai biang keladi kehancuran finansialnya. Siska telah mengorbankan reputasinya untuk Tommy yang ia kira kaya dan berkuasa. Tetapi ternyata hanya seorang pria manajer biasa yang kehidupannya disokong penuh oleh mantan istrinya. Kau bilang Diana akan membayar semuanya. Kau bahkan memintanya membayar tagihan ini. Bukankah itu berarti dia masih peduli? Siska menuding Tommy dengan jari gemetar. Dia membayar sebagian kecil, Siska. Untuk biaya awal. Sisanya harus kita tanggung. Dan dia melakukan itu hanya agar bisa melihat kehancuran kita berdua secara langsung. Balas Tommy, menyadari betapa kejam dan cerdasnya pembalasan Diana. Perdebatan mereka semakin memanas, membuat perawat yang berjaga di luar kamar mulai khawatir. Siska menuntut Tommy untuk mencari pinjaman atau menghubungi kerabatnya untuk membayar tagihan rumah sakit, tetapi Tommy hanya bisa menggeleng. Kerabat Tommy sudah lama ia jauhi karena merasa gengsi, dan semua teman kerjanya tahu ia bergantung pada kekayaan Diana. Tak ada satupun yang mau membantunya. Siska, yang merasa nasibnya tergantung pada sisa kekayaan Tommy yang ternyata nihil, mengambil ponselnya. Ia memutuskan untuk menyerang Diana secara langsung, mengabaikan peringatan Tommy. Siska mengirimkan serangkaian pesan ancaman dan makian kepada Diana, berharap Diana akan takut dan mengembalikan setidaknya sebagian uang Tommy demi menghindari keributan. Tommy melihat Siska mengirim pesan-pesan itu. Ia mencoba menghentikannya. Jangan, Siska. Diana sudah memperingatkan kita. Dia akan menuntut kita. Aku tidak peduli. Dia harus tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya menghancurkan hidup orang lain. Balas Siska penuh dendam. Sementara itu, di kantornya yang megah, Diana sedang meninjau laporan proyek baru. Ponselnya berdering notifikasi pesan masuk dari nomor asing, nomor Siska. Diana membaca pesan-pesan itu yang isinya penuh dengan ancaman yang tidak berdasar. Diana hanya tersenyum dingin. Pesan-pesan itu, alih-alih membuatnya takut, justru menjadi amunisi tambahan bagi tim legalnya. Diana segera meneruskan screenshot pesan-pesan Siska ke Pak Erwin. Catatannya singkat, tambahkan ini ke berkas gugatan cerai Tommy. Ini membuktikan bahwa mereka berdua bertindak dalam kesatuan, mencoba memeras dan mengancam. Ambil tindakan hukum secepatnya jika Siska terus mengganggu. Kembali ke kamar rumah sakit, Siska yang tidak mendapatkan respons dari Diana, semakin frustrasi. Ia menyadari ancamannya tidak mempan. Ketegangan antara Tommy dan Siska memuncak. Siska yang merasa terkhianati oleh janji-janji kemewahan Tommy, kini berbalik melampiaskan kemarahannya sepenuhnya. Tommy, yang juga merasa sebagai korban kebodohannya sendiri, tidak mampu berbuat apa-apa selain menerima makian Siska. Pintu kamar itu tiba-tiba terbuka, dan seorang petugas keamanan rumah sakit masuk. Maaf, Bapak dan Ibu. Kami mendapat keluhan dari kamar sebelah. Dan, bagian administrasi meminta agar tagihan segera dilunasi. Jika tidak, mohon segera menyelesaikan proses administrasi kepulangan, ujar petugas itu dengan nada tegas. Tommy dan Siska terdiam. Mereka kini tidak hanya dihadapkan pada Diana, tetapi juga pada realitas keras dunia nyata. Tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, dan tangisan bayi yang membutuhkan perawatan. Ledakan amarah Siska kini berubah menjadi isak tangis keputusasaan, sementara Tommy hanya bisa menundukkan kepala, mengakui kekalahan totalnya. Setelah petugas keamanan meninggalkan kamar rumah sakit, meninggalkan ultimatum yang jelas, Tommy dan Siska terpaksa menghadapi kenyataan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Siska, yang kini kehabisan energi setelah menangis histeris, menyadari bahwa mengancam Diana hanya akan memperburuk keadaan mereka. Tommy tahu, jika ia tidak segera menyelesaikan tagihan itu, ia tidak akan bisa membawa Siska dan bayinya keluar dari rumah sakit, yang berarti tidak ada tempat berlindung, bahkan sementara. Di tengah kebingungan, Tommy mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, menawarkan pinjaman dengan janji akan mengembalikan dalam waktu singkat, segera setelah ia mendapatkan gaji bulanan. Sayangnya, kabar tentang kehancuran finansial Tommy sudah menyebar cepat di kalangan sosialnya, terutama setelah mobil mewahnya ditarik dan gugatan cerai Diana tersebar samar-samar. Tidak ada satupun yang mau mengambil risiko,
khawatir pinjaman itu tidak akan pernah kembali. Kita harus mencari pinjaman dari bank kecil, Tommy. Atau gadaikan sesuatu. Kita harus keluar dari sini. Desak Siska, suaranya kini lebih tenang namun dipenuhi ketakutan. Aku sudah mencoba, Siska. Semua akses ke bank sudah dibekukan. Nama baikku sebagai penjamin sudah tercoreng oleh Tommy sendiri. Tidak ada yang mau memberiku pinjaman besar sekarang. Tommy merosot, menyadari betapa kuatnya jaringan pengaman finansial Diana. Tommy bukan hanya diusir, ia diisolasi dari segala sumber daya. Akhirnya, Tommy harus mengambil keputusan yang sangat pahit. Ia terpaksa menghubungi ibunya yang tinggal di kota lain. Hubungan Tommy dan ibunya tidak terlalu dekat, terutama sejak ia menikah dengan Diana dan merasa superior. Dengan suara penuh keputusasaan, Tommy menceritakan sebagian kecil dari masalahnya. Ia mengatakan bahwa ia dan Diana sedang bermasalah, dan ia membutuhkan uang untuk melunasi tagihan rumah sakit temannya. Ia menyembunyikan fakta tentang Siska dan bayi itu. Ibu Tommy, meskipun kecewa dengan putranya yang sombong, akhirnya merasa kasihan dan bersedia menjual sedikit perhiasan emas peninggalan keluarga demi membantu Tommy. Jumlah uang yang didapat hanya cukup untuk menutupi tepat sisa tagihan rumah sakit, tanpa sisa sepeser pun untuk sewa rumah atau kebutuhan bayi. Setelah uang itu ditransfer, Tommy segera melunasi tagihan. Proses administrasi kepulangan Siska dan bayi mereka akhirnya selesai. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Mereka kini menghadapi pertanyaan terbesar, kemana harus pergi? Tommy hanya bisa membawa Siska dan bayi mereka ke apartemen Budi, tempat ia menumpang. Ketika Siska melihat apartemen kecil dan sempit milik Budi, yang jauh dari kesan mewah, ia kembali meledak. Ini tempat apa, Tommy? Kau bilang kita akan tinggal di villa, atau setidaknya apartemen mewah. Ini kandang. Siska berbisik histeris, khawatir didengar Budi. Ini hanya sementara, Siska. Kita harus irit. Aku akan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Tommy mencoba menenangkan. Irit? Aku baru melahirkan. Anakmu butuh tempat yang layak. Kamu harusnya memaksa Diana untuk memberikan kompensasi, tuntut Siska. Di tengah kekacauan Tommy dan Siska yang baru saja memasuki fase kehidupan sulit mereka, Diana justru sedang berada di puncak ketenangan. Ia sedang menghadiri pertemuan formal dengan Bu Wulan dan Pak Erwin untuk meninjau perkembangan kasus. Tommy sudah melunasi tagihan rumah sakit itu, Bu Diana, lapor Pak Erwin. Dana itu berasal dari transfer tunai dari ibunya. Ini menunjukkan Tommy sudah kehabisan akal dan terpaksa meminta bantuan keluarga yang selama ini ia abaikan. Bu Wulan tersenyum puas. Bagus. Itu berarti kita tidak perlu khawatir soal keterlibatan rumah sakit lagi. Sekarang, kita fokus pada gugatan cerai dan pukulan terakhir kita. Pukulan terakhir? Tanya Diana. Benar, jawab Bu Wulan. Mengingat Tommy mencoba melakukan pemerasan dan Siska melakukan pengancaman, kita akan mengajukan permohonan agar pengadilan mengeluarkan perintah larangan mendekat secara permanen, tidak hanya kepada Diana, tetapi juga kepada semua aset Wijoyo Corp. Ini akan memastikan Tommy tidak bisa mendekati lingkungan kerjamu, atau mencari pekerjaan di perusahaan yang terafiliasi dengan kita. Diana tertegun. Pukulan ini jauh lebih telak daripada penarikan aset. Jika Tommy dilarang bekerja di lingkaran bisnis mereka, peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar di industri yang ia kuasai akan nyaris mustahil. Tommy akan terpaksa memulai dari nol, di bidang yang sama sekali berbeda. Lakukan, Pak Erwin, putus Diana dengan tegas. Saya ingin memastikan dia tidak akan pernah bisa mengganggu ketenangan hidup saya lagi, baik secara pribadi maupun profesional. Beberapa hari kemudian, Tommy menerima surat dari pengadilan, yang dikirimkan melalui kurir. Surat itu adalah perintah larangan mendekat permanen yang diajukan oleh Diana, didasarkan pada bukti-bukti ancaman dari Siska dan upaya Tommy untuk memeras biaya persalinan. Larangan itu sangat luas, mencakup radius sekitar kantor Diana, rumah Diana, dan melarang segala bentuk komunikasi. Tommy membaca surat itu, dan ponsel yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Ia menyadari, Diana tidak hanya mengambil uangnya. Diana telah mengambil masa depannya dan kemampuannya untuk bangkit. Ia telah diasingkan secara profesional dari industri yang menjadi sumber mata pencahariannya. Pukulan legal ini jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah.
Tommy, yang mengira ia akan menipu Diana, kini justru ditipu oleh hukum yang melindungi Diana sepenuhnya. Di apartemen Budi, Siska yang melihat Tommy jatuh terduduk, kembali panik. Ada apa lagi? Kenapa kamu diam saja? Tommy hanya menunjuk surat itu. Ketika Siska membacanya, ia pun menjerit putus asa. Kau menghancurkan kita, Tommy. Kau membuat musuh dari wanita yang sangat berkuasa. Kenyataan pahit telah menghantam Tommy dan Siska bertubi-tubi. Mereka bebas dari rumah sakit, tetapi kini terperangkap dalam kemiskinan mendadak dan larangan hukum yang membuat Tommy tidak berdaya. Sementara itu, Diana tersenyum puas, mengetahui bahwa setiap langkah balas dendamnya dilakukan dengan elegan, legal, dan final. Pukulan telak dari perintah larangan mendekat permanen yang dikeluarkan pengadilan membuat Tommy tidak hanya terpuruk secara emosional dan finansial, tetapi juga terisolasi secara profesional. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Diana, didukung oleh kecerdasan buulan dan ketajaman Pak Erwin, telah menyusun rencana yang sempurna untuk menghapus keberadaannya dari lingkungan sosial dan bisnis tempat ia mencari nafkah. Di apartemen Budi yang sempit, suasana sangat tegang. Tangisan bayi yang rewel, ditambah dengan tuntutan Siska yang tak henti-henti, membuat Tommy merasa dicekik. Siska kini sepenuhnya menyadari bahwa Tommy adalah pria yang telah menjerumuskannya ke dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Ia sering melontarkan caci maki dan penyesalan, karena telah meninggalkan kehidupannya yang stabil demi janji palsu kemewahan Tommy. Kau harusnya tidak membuat Diana marah. Kau harusnya hanya membayar tagihan itu dan kembali padanya, lalu kita bisa terus menuntut uangnya dari belakang. Kau bodoh, Tommy. Kau mengira dirimu sepintar dia. Teriak Siska, sambil mencoba menenangkan bayinya. Tommy hanya bisa diam. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi latar belakangnya sebagai manajer eksekutif yang tiba-tiba dipecat dari perusahaan besar milik Diana tanpa alasan jelas menimbulkan kecurigaan. Lingkungan bisnis tempatnya biasa bergerak tahu betul bahwa Wijoyo Corp tidak akan melepaskan manajer senior tanpa sebab. Perintah larangan mendekat itu seolah menjadi stempel merah besar di dahi Tommy. Ia mengirimkan ratusan surat lamaran ke berbagai perusahaan. Namun, ketika wawancara, ia selalu gagal menjelaskan alasannya keluar. Jika ia berbohong, jejak digitalnya mudah ditemukan. Jika ia jujur, tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria yang sedang digugat cerai oleh salah satu wanita paling berpengaruh di kota, apalagi yang memiliki perintah pengadilan melarangnya mendekati lingkungan bisnis tersebut. Tommy, yang dulunya adalah sosok penting, kini menjadi risiko yang harus dihindari oleh semua perusahaan. Tommy terpaksa menerima pekerjaan serabutan di luar kota, jauh dari jangkauan larangan Diana, dengan gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari dan membeli popok. Ini adalah pekerjaan yang jauh di bawah level pendidikannya, namun ia tidak punya pilihan. Sementara Tommy berjuang keras, Siska terpaksa mengurus bayi mereka sendirian di apartemen Budi yang kini semakin tidak sabar dengan kehadiran mereka yang berlarut-larut. Siska mencoba menghubungi keluarganya, tetapi setelah tahu bahwa Tommy tidak kaya dan kini memiliki utang serta masalah hukum, keluarganya menolak terlibat, hanya mengirimkan bantuan seperlunya dan mendesak Siska untuk segera meninggalkan Tommy. Hubungan Tommy dan Siska memburuk drastis. Mereka kini hidup dalam penderitaan yang diciptakan Tommy sendiri. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi cinta terlarang. Yang ada hanya penyesalan, caci maki, dan tekanan finansial yang mencekik. Di sisi lain kota, Diana bersinar terang. Setelah membersihkan semua jejak Tommy dari kehidupan dan perusahaannya, ia kembali fokus pada pengembangan bisnis. Ia kini menjabat sebagai direktur utama, didukung penuh oleh bulan yang bangga. Ketenangannya terwujud dalam setiap keputusan bisnis yang ia buat, cepat, cerdas, dan tanpa drama. Diana mengadakan pertemuan pers yang elegan, mengumumkan proyek-proyek baru perusahaan. Dalam wawancara singkat, ia ditanya tentang status pernikahannya. Dengan tenang, Diana menjawab, "Saya memilih untuk fokus pada pertumbuhan profesional dan kedamaian pribadi. Setiap hubungan yang tidak sehat harus diputus untuk memberi ruang pada kebahatan sejati." Jawaban itu, tanpa menyebut nama Tommy, sudah cukup menjelaskan semuanya kepada publik dan dunia bisnis. Diana kini hidup dalam kemewahan yang sebenarnya, yang ia dapatkan dari usahanya dan warisan sah keluarganya. Ia sering menghabiskan waktu dengan bulan, membicarakan rencana masa depan,
bukan lagi membahas pengkhianatan Tommy. Bu Wulan bangga melihat putrinya tidak tenggelam dalam kesedihan, melainkan bangkit menjadi wanita yang lebih kuat. Suatu sore, Diana menerima laporan dari Pak Erwin. Gugatan cerai sudah diselesaikan secara fair stake, tanpa kehadiran Tommy karena ia mengabaikan panggilan pengadilan, dan Diana kini resmi berstatus janda. Status ini terasa seperti medali kehormatan baginya. Di saat yang sama, Tommy menerima surat dari pengadilan yang menyatakan ia sudah resmi bercerai. Ia tidak terkejut, tetapi rasa penyesalan itu jauh lebih dalam. Ia telah menukar wanita yang memberinya segalanya, dengan kehancuran total. Ia telah melepaskan kenyamanan yang tak ternilai, hanya demi kepuasan sesaat. Tommy menatap wajah bayinya yang tidak bersalah. Ia menyadari, hukuman terbesarnya bukanlah kehilangan harta, melainkan harus membesarkan anak dalam kesulitan finansial yang ia ciptakan sendiri, bersama Siska yang terus menyalahkannya. Tommy tahu, ia akan menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang mendalam. Diana, di hari yang sama, menghabiskan malam itu dengan minum anggur mahal di balkon rumahnya. Ia memandang lampu kota yang berkilauan. Ia tidak lagi melihat bayangan Tommy. Ia melihat masa depannya sendiri, cerah, stabil, dan sepenuhnya ia kontrol. Ia berhasil membalikkan keadaan. Tommy ingin menggunakan uangnya. Kini Tommy harus membayar harga yang jauh lebih mahal dengan seluruh masa depannya. Diana telah memenangkan segalanya. Waktu terus berjalan, dan jurang pemisah antara kehidupan Diana dan kehidupan Tommy semakin lebar dan nyata. Diana hidup dalam kemajuan yang stabil dan penuh kendali, sementara Tommy tenggelam dalam kesulitan yang tiada akhir. Perbedaan drastis ini menjadi tema utama di babak ini. Diana kini telah sepenuhnya mengambil alih kepemimpinan Wijoyo Corp. Ia meluncurkan proyek properti baru yang ambisius, yang segera menarik perhatian investor besar. Dalam setiap penampilan publik, Diana memancarkan aura kepercayaan diri dan kesuksesan yang otentik. Para kolega bisnis dan media memuji kecerdasan dan ketegasannya dalam mengatasi masalah pribadi sekaligus memajukan perusahaan. Di kalangan elit, cerita tentang bagaimana Diana dengan tenang melucuti aset mantan suaminya dalam semalam menjadi legenda yang memperkuat citra Diana sebagai wanita yang cerdas dan tidak bisa dipermainkan. Di rumahnya yang kini terasa begitu damai, Diana sering menghabiskan malam dengan Bu Wulan. Obrolan mereka berfokus pada strategi bisnis dan rencana liburan mewah berikutnya. Bu Wulan selalu mengingatkan Diana, keputusanmu itu bukan hanya tentang membalas dendam, Diana. Itu tentang menetapkan standar harga dirimu. Kau telah menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Tommy, bahwa kau jauh lebih berharga daripada semua aset yang kau tarik kembali. Diana mengangguk, menyadari bahwa ketenangan batin yang ia rasakan kini jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Sementara Diana menikmati kehidupan barunya yang elegan, Tommy berjuang keras di kota kecil yang jauh. Pekerjaan serabutan yang ia dapatkan hanya memberikan upah harian yang minim. Ia harus menyewa kamar kontrakan kecil yang kotor untuk Siska dan bayi mereka, karena Budi akhirnya mengusir mereka setelah mengetahui konflik hukum Tommy yang berpotensi menyeretnya. Kehidupan Tommy dan Siska penuh dengan keputusasaan. Bayi mereka sering sakit karena kondisi lingkungan yang buruk, dan uang selalu menjadi masalah. Tommy menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bekerja kasar di pabrik kecil atau kuli panggul, pekerjaan yang dulunya ia anggap rendahan. Setiap kali ia kembali ke kontrakan, ia disambut dengan ratapan Siska. Lihat kita sekarang, Tommy. Kita hidup seperti ini karena kebodohanmu. Siska akan berteriak. Anak kita sakit. Kamu tidak bisa memberinya susu yang layak. Kalau kamu tidak memintanya membayar tagihan itu, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Tommy tahu Siska benar. Itu adalah trigger yang ia tarik. Ia mencoba berargumen bahwa Siska juga yang menikmati kemewahan palsu itu, tetapi Tommy menyadari bahwa ia sendirilah yang menciptakan ilusi kekayaan. Penyesalan Tommy kini terasa seperti bongkahan es yang membekukan hatinya. Ia menyesali bukan hanya perbuatannya pada Diana, tetapi juga kebodohannya sendiri dalam meremehkan kekuatan wanita yang ia nikahi. Suatu hari, di sela-sela waktu istirahat kerjanya, Tommy melihat sekilas berita di ponsel butut temannya. Ada foto besar Diana, tersenyum cerah di samping Bu Wulan, mengumumkan investasi besar. Judul berita itu menyoroti kekayaan dan kecerdasan Diana, menyebutnya sebagai Ratu Aset yang Bangkit.
Tommy menatap foto itu lama. Diana terlihat begitu bahagia, begitu bebas, dan begitu jauh dari dirinya. Kontras antara Diana yang bersinar terang dan dirinya yang kini berlumuran debu dan keringat memukulnya dengan keras. Ia teringat betapa mudahnya hidupnya dulu. Fasilitas mewah, mobil mahal, dan kekuasaan semu yang Diana berikan. Ia membuang semua itu hanya demi sebuah tagihan rumah sakit yang ingin ia bebankan pada Diana. Tommy mencoba sekali lagi, dari warung internet terdekat, untuk mengirim email ke alamat kantor Pak Erwin. Ia tidak lagi mengancam atau menuntut. Kali ini, emailnya hanya berisi satu paragraf singkat, sebuah pengakuan yang jujur. Isi email Tommy, kepada Pak Erwin, tolong sampaikan pada Diana. Saya telah menerima konsekuensi dari tindakan saya. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan apapun darinya, termasuk belas kasihan. Tolong sampaikan bahwa saya benar-benar menyesal telah meremehkan harga dirinya dan kecerdasannya. Saya harap ia bahagia dan damai. Saya tidak akan pernah mengganggunya lagi. Saya hanya meminta maaf. Email itu mendarat di folder yang diatur khusus oleh Pak Erwin untuk Tommy. Pak Erwin membacanya, lalu memutuskan untuk mencetaknya dan meletakkannya di meja Diana tanpa kata-kata. Diana datang ke kantor dan melihat selembar kertas itu. Ia membaca email singkat dari Tommy. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, hanya sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa Tommy akhirnya benar-benar hancur dan mengakui kesalahannya. Diana melipat kertas itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada respons, tidak ada belas kasihan. Permintaan maaf itu terlambat. Bagi Diana, babak kehidupan dengan Tommy telah selesai. Penyesalan Tommy kini menjadi urusan Tommy sendiri. Diana telah mengambil kembali kendali, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari, ketenangan dan kemerdekaan sejati, yang ia beli dengan penarikan aset Tommy yang ia anggap tak berharga. Setelah membuang email penyesalan Tommy, Diana secara resmi menutup babak kehidupannya yang diisi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa syukur karena ia bertindak cepat dan tegas. Kemenangan Diana bukan hanya soal harta yang ia selamatkan, melainkan soal integritas dan harga diri yang ia tegakkan. Beberapa bulan berlalu. Diana benar-benar bersinar di dunia bisnis. Ia menjadi tokoh inspiratif, memimpin Wijoyo Corp menuju puncak kejayaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Perusahaan Diana tidak hanya stabil, tetapi juga berekspansi pesat ke pasar internasional, membuktikan bahwa kepemimpinannya jauh lebih efektif tanpa bayang-bayang Tommy yang hanya menjadi benalu. Ia sering menerima undangan kehormatan, berbicara di berbagai forum bisnis, dan wajahnya selalu menghiasi sampul majalah bergengsi. Di mata publik dan kolega, ia adalah definisi wanita sukses, elegan, dan kuat. Diana mulai membuka hatinya, namun dengan kehati-hatian yang luar biasa. Ia bertemu dengan seorang pria yang setara dengannya. Seorang pengusaha mapan yang menghormati kecerdasan dan independensinya, bukan kekayaannya. Hubungan ini dibangun di atas dasar saling menghargai dan kepercayaan yang jujur, sesuatu yang tidak pernah Diana temukan dalam pernikahannya dengan Tommy. Pria itu, yang memahami sepenuhnya latar belakang Diana, justru mengagumi keberaniannya dalam menghadapi pengkhianatan. Diana akhirnya menemukan kedamaian emosional yang selama ini ia cari. Di sebuah kota kecil yang jauh, Tommy dan Siska terus berjuang. Kehidupan mereka adalah cerminan dari konsekuensi yang tak terhindarkan. Tommy tetap bekerja serabutan, gajinya selalu habis untuk membayar sewa kontrakan kecil dan kebutuhan dasar bayi. Siska, yang terpaksa berhemat keras, seringkali bertengkar hebat dengan Tommy. Keindahan fisik Siska yang dulu memikat Tommy kini memudar di bawah tekanan kemiskinan dan kelelahan mengurus bayi sendirian tanpa bantuan. Siska sering mencoba menghubungi mantan teman-temannya yang kaya, memohon bantuan, tetapi mereka semua menolak karena tidak mau berurusan dengan masalah hukum dan reputasi buruk Tommy. Siska menyadari, ia telah kehilangan semua koneksi sosialnya, karena mengikuti Tommy yang ternyata hanya penipu ulung. Ia menyalahkan Tommy atas setiap kesulitannya, membuat Tommy hidup dalam neraka penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, Tommy kelelahan setelah seharian bekerja keras. Ia duduk di teras kontrakan, memandangi langit senja yang suram. Ia kembali teringat pada rumahnya yang dulu, yang kini sepenuhnya milik Diana. Ia teringat pada kemewahan yang ia buang. Penyesalan itu begitu nyata,
menyakitkan, dan mendalam. Ia menyadari betapa Diana memberinya kemudahan hidup yang tak tertandingi, dan betapa bodohnya ia menganggap kemudahan itu sebagai hal sepele. Ia mengeluarkan ponsel bututnya dan mencoba mencari berita tentang Diana lagi. Ia melihat foto Diana di acara amal mewah, terlihat mempesona dalam balutan gaun malam. Tommy hanya bisa menatap foto itu dengan kekaguman yang bercampur rasa malu yang tak terhingga. Ia kini mengerti, Diana tidak pernah marah atau benci padanya. Tetapi Diana hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita berkuasa yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Tommy akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kehilangan harta, tetapi harus menjalani sisa hidupnya sebagai orang biasa yang gagal, dengan mimpi mewah yang hancur, dan dengan Siska yang tidak pernah berhenti menyalahkannya. Tommy telah mendapatkan kehidupan yang ia pantas dapatkan. Kehidupan yang ia bangun sendiri dari nol, tanpa sokongan dana istrinya. Di sisi lain, Diana sedang merayakan keberhasilan merger bisnisnya di sebuah pesta pribadi yang eksklusif. Bu Wulan mengangkat gelas anggur. Untuk kemerdekaanmu, Diana. Kau telah menutup tirai drama ini dengan indah. Diana tersenyum. Ia tidak perlu lagi memikirkan Tommy. Hidupnya sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Ia telah membuktikan bahwa wanita cerdas tidak akan pernah bisa dijebak, apalagi dimintai uang untuk membiayai pengkhianatan. Ia telah menutup pintu lama dengan pembalasan yang total dan legal. Transfer balik aset itu bukan hanya tindakan finansial, melainkan deklarasi kemerdekaan total. Diana menoleh ke jendela, memandang kota yang bersinar. Ia tidak melihat masa lalu, ia hanya melihat masa depan yang cerah dan penuh potensi. Kisah Tommy dan Siska adalah peringatan bagi siapapun yang mencoba meremehkan seorang wanita yang memegang kendali atas hidup dan hartanya sendiri. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan kecerdasan dan kekuatan seorang wanita yang memegang kendali atas hidup dan asetnya. Keserakahan dan pengkhianatan yang berani menggunakan uang orang lain akan selalu dibayar mahal dengan kehilangan segalanya.